Selamat pagi, hari Selasa. Kita tetap masih ada di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sudah siap menyiapkan piring hatinya untuk mendengarkan sarapan sorgawi? Mari kita mau naikkan pujian dulu. Selamat pagi Bapa. Kita mau mengucap syukur buat cintanya Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya dalam hidup kita. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi yang indah, buat hari yang selalu baik di dalam hidup kami. Karena meskipun mungkin keadaan tidak baik, Tuhan tidak tinggalkan kami. Itulah sebabnya kami berkata bahwa kami selalu dalam keadaan baik-baik saja. Karena ada kasih Tuhan yang menolong kami menghadapi apapun di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kalau pagi ini kami sudah siapkan piring hati kami. Kami rindu Tuhan kenyangkan kami. Agar jiwa kami baik-baik saja, jiwa kami sehat. Dan dalam segala sesuatunya kami boleh baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus baik. Kita mau lanjutkan lagi firman Tuhan. Kalau minggu ini kita belajar tentang doa dan nasihat, ya. Hari ini hari yang kedua di minggu ini tetap masih surat Yohanes yang ketiga, 3 Yohanes pasal pertama. Tapi hari ini kita membaca ayat yang ke-3 dan 4. Kalau kemarin 1 dan 2, hari ini ayat ke-3 dan 4, ya. Yuk kita angkat dulu satu pujian ya. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, Bukan penuh omelan loh. Bukan penuh kebencian. Bukan penuh kejengkelan, tapi penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Jangan penuh kekhawatiran. Jangan penuh kemarahan, tapi penuh nyanyian. Mulutnya nyanyi untuk Raja di atas segala Raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Oh, biarlah mulut kita harus selalu penuh dengan pujian kepada Allah kita, ya. Kalau kita membiasakan diri untuk memuji Tuhan, otomatis loh ngomelnya akan berkurang, jengkelnya juga lama-lama akan hilang. Ya, belajar ketika menghadapi apapun buru-buru memuji Tuhan, meskipun hanya bisik-bisik, tetapi mari kita memuji Tuhan setiap saat. Biarkan hatimu selalu penuh dengan nyanyian. Kita baca ya firman Tuhan. Sebab, ya, surat Yohanes yang ketiga ya, 3 Yohanes pasal pertama ayat yang ketiga sampai 4. Sebab aku sangat bersuka cita. Ya, Yohanes bilang begini, dia bilang sama si Gayus, aku bersuka cita. Kenapa? Dapat hadiah, dapat berkat. Kita baca dulu. Ketika beberapa saudara datang dan memberikan kesaksian tentang hidupmu
dalam kebenaran. Ya. Jadi nih ada orang-orang yang pada saat itu, kalau kemarin kan bicara tentang bagaimana Gaius itu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, jiwanya juga baik-baik saja. Ya. Nah, hari ini kita belajar bagaimana Yohanes katakan lagi begini, aku bersuka cita. Kenapa? Sebab katanya ada orang-orang yang datang habis berkunjung ke Gaius rupanya memberikan kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Jadi ada orang-orang yang cerita tentang Gaius, ngomongin si Gaius, ngegosipin si Gaius, bukan ngegosip. Bercerita tentang Gaius, menceritakan tentang Gaius. Apa yang diceritakan bukan kejelekan, tetapi katanya Gaius hidup dalam kebenaran. Rupanya ini loh yang membuat Rasul Yohanes, kalau kemarin kita dengar firman Tuhan, Rasul Yohanes bilang, saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Rupanya jiwa yang baik-baik itu akan akan membuat seseorang melakukan perbuatan yang benar. Ya, jiwa yang baik-baik saja akan membuat seseorang melakukan hal-hal yang benar. Buktinya apa? Hari ini kita lihat Yohanes bilang, aku bersuka cita loh. Gaius, aku bersuka cita karena aku dengar orang-orang pada ngomongin kamu, kalau kamu itu hidup dalam kebenaran katanya, ya. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Jadi Rasul Yohanes bilang begini, orang kan ngomongin kamu tuh, kalau kamu tuh baik, kamu melakukan firman Tuhan, tapi bukan cuma ngomongan orang aja, tapi memang terbukti kamu hidup dalam kebenaran. Luar biasa ya. Bukankah sekarang seringkali banyak orang berbicara tentang keburukan orang lain, hal-hal yang buruk. Tapi pagi ini kita belajar bagaimana saudara-saudara seiman menceritakan hal-hal yang baik tentang saudara seiman yang lain. Kita juga mau belajar ya, belajar menceritakan saudara-saudara seiman kita tentang hal-hal yang baik. Misalnya saya nih, oh Mr. Dema saya tahu dia ada di sekolah saya, ya. Padahal saya tahu Mr. Dema kalau makan bagaimana banyak, apalagi kalau makan pakai udang, dia bisa lupa kalau ada polisi lagi mau tilang dia, ya seperti itu kan, dia ketawa lebar tuh, pipinya makin lebar. Tapi saya lebih baik ceritakan, ih luar biasa loh Mr. Demas. Dia mau nungguin saya dengan sabar untuk menyelesaikan syuting Sarapan Sorgawi, ya. Setiap pagi syuting itu bukan pekerjaan yang mudah. Duduk ngedengerin kasih aba-aba ke saya. Gitu ya, selalu dia begitu. Tanpa suara, ya. Seperti itu. Ada lagi Mr. Steffi, ya. Dia nanti bagian edit. Banyak hal yang buruk yang saya bisa ceritakan tentang seseorang. Kenapa? Karena iblis selalu kasih kita ide untuk menceritakan hal-hal yang buruk. Tetapi saya mau lebih belajar dengerin suara Roh Kudus. Untuk selalu bercerita, memikirkan orang lain hal-hal yang baiknya. Sehingga hati saya penuh dengan sukacita, ya. Sama seperti Rasul Yohanes. Kita lanjut ya. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar. Jadi Rasul Paulus bilang gini, gak ada yang membuat aku lebih sukacita daripada ketika mendengar. Mendengar apa? Bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya. Jadi Gaius ini rupanya anak rohani. Ya. Katakan anak-anakku hidup dalam kebenaran. Anak-anak yang Tuhan sayang, saudara-saudaraku yang di rumah yang ikut mendengarkan Sarapan Sorgawi pagi ini. Kalau firman Tuhan, Rasul Paulus berkata bahwa dia sangat bersukacita mendengar seseorang, ya, apalagi anak rohaninya, jemaatnya
hidup dalam kebenaran. Dan saya mau katakan itu amin. Ya, saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang guru, bahkan guru-guru di SKBB akan sangat senang sekali kalau mendapat berita hal-hal yang baik, hal-hal yang benar yang dilakukan oleh para siswanya. Ya, hamba-hamba Tuhan akan bersuka cita sekali ketika mendengar hal-hal yang baik, hal-hal bagaimana jemaat melakukan hal-hal yang benar. Tetapi kami ini akan menjadi begitu susah hati, menjadi khawatir kalau mendengar berita-berita yang tidak baik. Mendengar, aduh, siapa? Itu ada tuh. Itu siswa kelas ini. SKBB bukan? Iya, SKBB. Ya. Kenapa? Iya, katanya tawuran. Aduh, rasanya. Ya. Udah rasanya sedih, khawatir, apa luka apa enggak, dan malu juga. Mungkin orang bilang gak usah dipikirkan, bukan anak kamu. Memang bukan anak yang saya lahirkan, bukan anak yang dilahirkan oleh para guru-guru di sini. Bukan. Tetapi kalian semua adalah anak-anak didik kami. Yang kalau di sekolah kami tuh rasakan kami ini orang tua kalian. Oleh sebab itu kalau kalian melakukan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang salah, pasti kami marah. Bukan itu aja, kami sedih. Kan kami seringkali bawa dalam doa. Rasanya susah hati kalau sampai ada anak bolos melulu, ada anak yang jimitnya jarang datang, tugasnya seringkali tidak dikumpulkan. Nanti kalau kumpulnya udah bertumpuk, kerjaannya sudah bertumpuk, capek sendiri. Ya, itu juga membuat hati kami susah. Susah bukan artinya benci, artinya kami selalu ingin supaya anak-anak sama-sama majunya sama-sama. Ya, kalau belajar sudah sampai halaman 5, semua sampai halaman 5. Mengerjakan soal, mengumpulkan soal di hari yang telah ditentukan, sehingga semuanya langsung bisa dapat nilai. Guru juga langsung bisa menyelesaikan tugasnya yang kemarin, lalu persiapkan untuk tugasnya yang besok. Apalagi sekarang kerjanya masih sebagian kadang di sekolah, kadang di rumah. Jadi nggak mudah, ya, nggak mudah. Apalagi kalau dibebani dengan apa? Dengan pikiran hati yang susah. Aduh, si ini belum ngumpulin tugas, kemana? Ditelepon nggak bisa, diangkat nggak bisa, nggak diangkat-angkat teleponnya, di WhatsApp nggak dijawab. Ada sih centang dibaca, tapi tidak dijawab. Itu juga membuat kami susah hati, bukannya marah benci. Kenapa? Karena kami mengharapkan selalu yang terbaik dari anak didik kami. Demikian juga dengan Rasul Yohanes. Sebab itu dia katakan gak ada sukacita yang lebih besar ketika dia mendengar anak-anaknya hidup dalam kebenaran. Mari setiap kita, termasuk saya, biarlah kita membawa sukacita bagi orang lain. Karena apa? Karena kita hidup dalam kebenaran. Kita tidak mungkin, bukan uang yang bisa membuat seseorang sukacita. Bukan makanan yang bisa membuat seseorang sukacita. Memang punya uang bisa gembira, tapi gembiranya sesaat. Ya. Memang punya, aduh banyak, kalau kamu kondangan, wih makanan banyak, apa tapi kamu bisa makan semua? Gak bisa juga. Ya. Semua dicampur, rujak pengantin, bakso, ayam goreng campur. Akhirnya rasanya ya nano-nano, kenyang aja, kenyang. Sambil dengerin musik. Pulang ke rumah, ya. Kalau naik motor, motornya diserempet, motornya kesel lagi. Beda kalau kita hidup dalam kebenaran. Mari anak-anak, kita mau belajar. Setiap kita, saudara-saudaraku, kita mau hidup dalam kebenaran sehingga kita membawa sukacita bagi orang lain. Dan kita pun menjadi hidup dalam sukacita. Karena kebenaran itu membuat kita damai sejahtera. Tetapi dosa membuat kita kehilangan damai sejahtera. Ketika kita melakukan hal yang benar, maka kita akan penuh dengan sukacita. Tuhan mau kita menjadi kabar sukacita bagi orang lain. Tuhan mau kita menjadi saksi hidup bagi semua orang bahwa kita hidup dalam kebenaran. Dengan demikian kita sudah menjadi saksi Kristus yang hidup. Ya. Lalu kita juga mau bahwa kita kita terbiasa hidup dalam kebenaran. Perkataan kita, ya,
buang sumpah serapah meskipun hanya bercanda. Ya, buang kata brengsek. Saya dari kecil tidak boleh bicara brengsek. Ya meskipun cuman bercanda, brengsek, kamu, nggak boleh. Pasti ditegur sama opa saya. Ya, oleh sebab itu kami nih sampai tua sekalipun kami nggak pernah gitu ngomong brengsek, nggak gitu. Ya seperti itu. Mari ya, ada hal-hal yang lebih kasar lagi, belajar. Lalu kemarin kita sudah belajar berkata-kata yang baik, menyapa dengan baik. Lakukan hal kebenaran, maka sukacita itu penuh dalam diri kita dan mengalir kepada setiap orang di sekitar kita. Mari kita tundukkan kepala sambil kita naikkan pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kita minta Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Kita minta Roh Kudus pegang tangan kita supaya kita hidup di dalam jalan kebenaran. Tanpa Roh-Mu, bawalah diriku kepada segala kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kebenaran itu adalah firman Tuhan yang hidup. Hidup di dalam firman-Nya, hidup dalam ketaatannya. Peganglah tanganku Roh Kudus, Pegang tangan kami ya Tuhan setiap hari. Jangan lepaskan kami. Kami tidak mau hidup di dalam dosa. Kami mau hidup dalam kebenaran. Kami mau membawa sukacita bagi orang lain. Sukacita bagi orang tua kami. Sukacita bagi keluarga kami. Sukacita bagi setiap orang di dalam hidup kami. Sebab itu bawa kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Agar kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Mari Tuhan Yesus. akanku tiada sesat. Supaya kami tidak sesat ya Tuhan. Kami mau terus mengikuti Engkau kebenaran itu. Kami mau terus ada di dalam kebenaran. Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sampai kami meninggalkan dunia ini. Kami mau hidup di dalam kebenaran. Ampuni kalau selama ini, kalau kemarin, kalau tadi kami masih berkata-kata yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kalau kami masih mempunyai hati yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kami masih punya pikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kalau mata kami, telinga kami lebih suka melihat, lebih suka mendengar hal-hal yang tidak benar. Ampuni kami ya Tuhan. Pimpin kami terus. Roh Kudus, jangan lepaskan kami. Pimpin kami untuk terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Kebenaran yang bukan dari dunia, tetapi kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan pernah mundur. Jangan pernah membuat hati Tuhan sedih. Jangan pernah membuat hati orang tuamu menjadi jengkel. Karena kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Tetapi kita lakukan hal-hal yang benar. Yaitu sesuai dengan firman-Nya. Maka kamu dan saya akan menjadi orang yang membawa sukacita. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di hari Kamis.